Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata, sapaan gembala pada hari ini diambil dari bacaan leksionari tanggal 3 September dan terambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21. Tetapi saya ingin mengajak kita hanya membaca ayat 11 sampai 15 saja. Demikian bunyinya. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca keseluruhan perikop, yaitu ayat 11 sampai 21, kita akan bisa membaca suatu ungkapan kesedihan dan kegalauan Paulus terhadap jemaat di Korintus yang dia rintis, dan bahkan Paulus pernah tinggal bersama-sama dengan mereka selama 18 bulan. Namun dari perikop ini kita bisa belajar suatu konsekuensi menjadi seorang hamba Tuhan yang mau sungguh-sungguh dan setia melayani. Dia harus rela membayar harga dan memikul salib. Nah, apa yang menyebabkan kegalauan Paulus itu? Yang pertama, jemaat di Korintus telah menggunakan standar penilaian yang sangat duniawi di dalam mengukur pelayanan Paulus. Mereka menilai bahwa Paulus tidak ada apa-apanya, bukan seorang rasul yang sejati bila dibandingkan dengan pemberita Injil lain yang datang ke Korintus yang disertai karisma yang menarik hati jemaat Korintus. Ada banyak orang Kristen pada zaman sekarang yang juga punya sikap seperti jemaat di Korintus ini. Banyak orang mengukur keberhasilan sebuah pelayanan itu dengan ukuran kuantitas. Berapa banyak yang hadir? Lihat sarana gedung yang dibangun. Kalau gedung itu masih sewa, kontrak, di ruko, kesannya pelayanan itu kurang berhasil. Berapa banyak anggaran yang digunakan? Berapa pemasukan kolekte jemaat setiap bulan? Ukuran-ukuran seperti ini akhirnya akan membuat hamba Tuhan di daerah pedesaan merasa minder karena melayani di jemaat yang kecil dan sederhana. Sebaliknya, gereja yang punya gedung besar dan jemaatnya yang banyak akan merasa superior. Padahal jemaat yang banyak itu bisa saja perpindahan dari desa dan kota kecil oleh karena urbanisasi. Nah, inilah
standar duniawi dan lahiriah di dalam mengukur keberhasilan sebuah pelayanan. Nah, saudara, Paulus menyatakan pembelaan dirinya kepada mereka dengan mengatakan, "Meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan aku adalah seorang rasul, telah aku buktikan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa." Ini ayat 11-12. Hal yang kedua, saudara, Paulus mengalami fitnahan soal pengumpulan uang. Kelihatannya ada beberapa orang dari jemaat di Korintus itu yang menuduh Paulus mau mengambil uang dengan alasan untuk mendukung jemaat di kota Yerusalem. Dalam ayat 14-16 ini Paulus mengatakan bahwa selama pelayanannya di Korintus, jelas bukan harta mereka yang Paulus cari. Begitu banyak pengorbanan waktu dan pengorbanan finansial dari Paulus sendiri. Tetapi Paulus tidak hitung-hitungan. Dia tetap melayani dan mengorbankan diri sebagai bukti bahwa ia sungguh-sungguh mau melayani dan mengasihi mereka. Dan yang ketiga, di dalam kegalauan itu adalah sikap diam dari jemaat di Korintus. Ketika Paulus difitnah dan dituduh seperti itu, ternyata ada banyak jemaat yang bersikap pasif dan tidak membela Paulus. Maka Paulus mengatakan, "Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masa akan aku semakin kurang dikasihi?" Ini di ayat 15. Perkataan ini untuk menegur mereka yang masa bodoh dan acuh tak acuh. Nah, saudara, marilah kita merenungkan apa artinya pelayanan itu. Kalau kita sudah berkorban segala-galanya untuk pelayanan, lalu kebaikan itu dianggap bukan hal yang baik, bahkan orang memfitnah kita, bagaimana sikap kita? Acap kali, saudara, kalau kita mengalami hal yang demikian, maka kita akan kapok dan kita tidak mau melakukan pelayanan lagi. Tetapi, saudara, di dalam perikop ini kita belajar dari Paulus yang terus melayani. Dia tidak berhenti sekalipun mengalami hal-hal yang demikian menerpa dirinya. Nah, itulah, saudara, bedanya pekerjaan dan pelayanan. Ada tulisan yang baik sekali, saya bacakan ya. "Bila Anda melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Bila Anda melakukannya meskipun mengganggu aktivitas Anda, itulah pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih kepada Anda, itulah pekerjaan. Bila Anda terus bekerja, walaupun tidak pernah dikenal oleh siapapun, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya demi kehormatan diri, itulah pekerjaan. Bila Anda melakukannya demi kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tetapi bila Anda terus merasa belum cukup melakukan apa-apa dan terus ingin mau melakukannya lebih lagi, itulah pelayanan. Amin.